Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Desrian Saputra. Sekarang menjabat sebagai Kasih Pelatihan pada UPT Latihan Kerja Provinsi Riau di Pasir Pangarayan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait agenda 3, yakni dengan judul pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan publik. Dalam hal ini yang berkaitan dengan UPTLK, yakni rendahnya kompetensi instruktur yang ada di Latihan Kerja Riau. Definisi dari pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap instansi penyelenggara negara. Dalam hal ini, ya sesuai dengan kantor kami, yakni UPT Kerja Provinsi Riau, untuk pelayanan pelatihan ketenagakerjaan. Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Selanjutnya, proses pelayanan publik yang dilakukan kepada masyarakat seringkali mengalami pasang surut kegiatan, baik dari segi anggaran, kinerja sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan yang dapat berdampak negatif atau positif. Maksud dari berdampak negatif apabila dalam pelaksanaan kegiatannya ditemukan penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan maksud dari dampak positif apabila pelayanan publik yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, serta tepat anggaran dan tepat waktu. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap program atau kegiatan yang dilakukan akan terjawab beberapa pertanyaan kunci seperti masalah-masalah apa yang timbul, apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal, apakah kegiatan menghasilkan output yang direncanakan, apakah kegiatan tersebut tepat sasaran, apakah anggarannya sesuai rencana, apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana, dan lain-lain sebagainya. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan untuk kepentingan pelayanan publik sekarang ini sudah menjadi keharusan sebagai bentuk kontrol baik terhadap anggaran, waktu, ataupun sumber daya manusianya. Ada 3 unsur kegiatan pokok dalam pengendalian, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga adalah action. Pengawasan yang dimaksud adalah melihat, mencatat, mengukur, dan membuat laporan. Evaluasi yang dimaksud adalah dengan cara menganalisa identifikasi masalah, pengelompokan masalah, dan pemecahan masalah itu sendiri. Dan yang terakhir action, yang dimaksud di sini adalah tindakan dalam pengendalian diri. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja pemerintah adalah yang pertama, perlunya peningkatan penyelarasan proses perencanaan dan penganggaran secara terus-menerus. Selanjutnya, perlunya untuk menentukan indikator kegiatan yang jelas dan serinci mungkin. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sasaran pencapaian program diperlukan perumusan kegiatan yang jelas. Yang keempat, diperlukan komitmen bersama tentang pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan yang terakhir, perlunya peningkatan koordinasi dalam internal instansi dan juga dengan instansi-instansi terkait lainnya. Selanjutnya, pengendalian terbagi ke dalam 11 tahapan. Yang pertama, review kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, pembinaan terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, pengendalian pengelolaan sistem informasi. Yang keempat, pengendalian fisik aset. Yang kelima, penetapan atau review indikator dan ukuran. Yang keenam, pemisahan fungsi pimpinan instansi pemerintah. Yang ketujuh, otorisasi transaksi dan kejadian penting yang sah. Yang kedelapan, pencatatan yang akurat dan tepat waktu sehingga tetap terjaga relevansi, nilai-nilai, serta kegunaannya bagi manajemen. Yang kesembilan, pembatasan akses sumber daya sesuai prosedur yang memastikan bahwa sumber daya dan pencatatan telah digunakan dengan baik. Dan yang ke-10, akuntabilitas. Yang ke-11, dokumentasi. Tujuan dari pengendalian kegiatan ini sendiri adalah menjamin bahwa strategi rencana yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi
yang diinginkan seperti yang sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran organisasi. Pengendalian kegiatan bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu unit organisasi agar tujuan organisasi terpenuhi, yaitu dengan tercapainya pelaksanaan pelayanan publik yang prima. Pada kami UPT Latihan Kerja memiliki struktur yang pertama, ini kami dipimpin oleh Kepala UPT Latihan Kerja Provinsi. Selanjutnya di bawah kepala itu ada 2 eselon 4, yakni yang pertama Kasubag Tata Usaha dan Kasih Pelatihan. Selanjutnya jalur koordinasinya ada jabatan fungsional. Dalam hal ini di bawahnya juga dengan berbagai macam jurusan yang ada di UPT Latihan Kerja. Seksi latihan pelatihan salah satu eselon 4 yang ada di UPT Latihan Kerja Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 10 tahun 2021. Kepala Seksi Pelatihan UPT Latihan Kerja Provinsi Riau mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada seksi pelatihan. Kedua, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelatihan, dan selanjutnya. Selanjutnya, yakni sesuai dengan fungsi tersebut, telah menganalisa dan mengidentifikasi masalah, serta membandingkan kondisi sekarang dan kondisi ideal, maka dapat didiagnosa beberapa permasalahan antara lain. Yang pertama, rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja. Yang kedua, rendahnya koordinasi dan inisiatif antara pegawai dan instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyebarluasan informasi pelatihan kepada masyarakat. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan di semua jurusan yang ada di UPT Latihan Kerja. Dari beberapa isu yang ada, dapat lakukan penyaringan isu untuk menentukan core isu yang akan diangkat untuk menjadi isu utama dalam esai ini. Untuk memperoleh penyebab paling dominan, maka digunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, isunya adalah rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja. Kami memberi nilai dalam kesempatan ini kami memberi nilai 5 untuk urgensinya, 5 untuk seriousness-nya, dan 4 untuk growth dengan total 14. Selanjutnya, rendahnya koordinasi dan inisiatif antara pegawai dan instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyebarluasan informasi pelatihan kepada masyarakat. Kami memberi nilai untuk urgensinya itu 5, untuk seriousness-nya itu 4, dan untuk growth-nya itu 4. Dengan total 13. Selanjutnya, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan di semua jurusan yang ada pada UPT Latihan Kerja. Untuk urgensinya kami memberi nilai 5, untuk seriousness-nya kami memberi nilai 4, dan untuk growth-nya kami memberi nilai 4. Berdasarkan analisis USG di atas, dihasilkan bahwa isu rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja memiliki peringkat tertinggi dalam skor sebesar 14 poin. Urgensinya menjadi masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan karena dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan pelatihan, serta tidak update-nya ilmu yang disampaikan instruktur kepada peserta pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Keseriusannya, status seriousness-nya, isu ini menjadi permasalahan utama terkait rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja. Menurutnya, masalah ini apabila dibiarkan dapat berkembang ke arah yang lebih buruk, sehingga tujuan dari dibentuknya UPT Latihan Kerja tidak berjalan dengan baik. Diharapkan isu atau masalah rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja pada seksi pelatihan UPT Latihan Kerja Provinsi Riau dapat ditingkatkan. Jadi dengan masalah tersebut, maka kami pada kesempatan yang akan datang mungkin akan menggunakan judul atau tema daripada rencana aksi, yakni rendahnya kompetensi instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja, sehingga instruktur yang ada bisa lebih kompeten. Karena keberadaan tim efektif sebagai bagian penting dalam mensukseskan visi dan misi organisasi perlu juga dikelola agar keberadaan tim efektif benar-benar dirancang. Karena instruktur yang ada di UPT Latihan Kerja merupakan salah bagian dari tim yang ada di UPT Latihan Kerja. Dan disinilah peran pemimpin pengawas sangat berperan dalam menentukan standar kualitas, kontrol kualitas, dan jaminan kualitas tim kerja efektif. Selanjutnya, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu oleh WI-WI yang membimbing kami, sehingga kedepannya
jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.